Shalom teman-teman semua, happy Sunday. Kita ketemu lagi di PT GPIB Cornelius Lido tanggal 29 Agustus 2021. Sebelum memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pagi-pagi gini, supaya tambah semangat, kita bangkit berdiri yuk sambil bernyanyi Mars PT dengan penuh sukacita. Semoga kita semua semangat belajar dari rumah ya. Pandemi membuat kita melakukan banyak hal dari rumah, termasuk IHAM-PT. Tapi tahu gak sih teman-teman, walau gak beribadah di gedung gereja, kita semua masih dapat bersukacita memuliakan nama Tuhan Yesus dari rumah. Karena kita semua adalah gerejanya. Eits, bener banget. Ingat lagu yang satu ini ya. Yuk kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa pembukaan agar Tuhan Yesus menyertai kita dalam IHAM-PT ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Femi. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Kak Femi di sini, adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita semua akan memulai dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa semuanya. Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kami yang baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus dalam ibadah PT
walaupun saat ini masih secara online Tuhan, biarlah tangan Tuhan selalu menuntun kami, Kau memberkati kami semuanya, adik-adik kami di sini ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan penuh hati yang sukacita ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1-13 yang akan dibacakan oleh teman kita, Regina dan Regita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 1-13. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berikanlah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria karena orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Doa pada pagi hari. Wah, indah ya mazmurnya teman-teman. Ayo, setiap pagi berdoa dulu gak nih sebelum memulai aktivitas? Sebelum memulai aktivitas, kita harus berdoa dulu, lalu sampai malam hari sebelum tidur, kita juga berdoa dulu ya. Pokoknya, apapun yang akan kita lakukan, haruslah bersama Yesus sepenuhnya, hidup di dalam diri kita. Yuk kita bernyanyi dari KMM 162, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindaku, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Rita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun sebelum itu kita masuk dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, pada pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang menghadap di hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin langkah kami dalam satu minggu. Kami boleh beraktivitas dan hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan teruna. Kiranya Tuhan hadir bersama kami. Kami juga mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menyambut akan firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pakai akan kami untuk kami boleh menyampaikan akan firman-Mu. Begitu juga adik-adik kami yang akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing akan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami sama-sama
melakukan, dan menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersabdalah bagi kami. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan kita hari ini, pada pagi hari ini, terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Mika, pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Tema firman Tuhan menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Selamat pagi adik-adik. Tema firman Tuhan yang pada pagi hari ini kakak berikan, pemimpin yang menjadi berkat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Mika ini termasuk di dalam kitab-kitab kecil yang terdiri dari 12 kitab, yang adik-adik juga mengetahui, yang terdiri dari kitab Yoel, Yunus, Amos, Hosea, Nahum, Mika, Obadja, Sefanya, Habakuk, Hagai, Sakaria, dan yang terakhir adalah Maleaki. Mengapa disebut kitab-kitab kecil? Karena jumlah pasal-pasalnya sangat sedikit. Namun mereka mampu menunjukkan perannya, statusnya, dan jasanya sebagai seorang nabi. Pada hari ini, kakak mengajak adik-adik teruna belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Mika, yang nama julukannya adalah pendekar orang miskin. Kakak ulangi lagi, pendekar orang miskin. Nah, adik-adik, nanti kalau kita ditanya siapakah pendekar orang miskin, ya kita jawab Nabi Mika. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak juga mau adik-adik teruna mengenal pribadi Nabi Mika. Siapakah Mika itu? Di sini sedikit sekali kita mengetahui tentang Nabi Mika menurut Mika pasal 1 ayat 1, yang dimana dikatakan bahwa Nabi Mika adalah seorang penduduk Mores Yet di Yehuda Barat. Kalau kita lihat di peta, masih termasuk wilayah Yudea. Nama Mika dalam bahasa Ibrani disebut Mikha atau Mikhaya atau Mikhayu, yang artinya siapa gerangan Allah. Adik-adik, kenapa disebut siapa gerangan Allah? Karena hanya Allah yang mampu menghukum orang-orang berdosa. Hanya Allah yang mengasihi umatnya. Hanya Allah yang menjanjikan keselamatan.
Dan adik-adik perlu tahu juga bahwa Nabi Mika memiliki 3 karunia, yaitu 1, karunia kekuatan, yang kedua, karunia keadilan, dan yang ketiga adalah karunia keperkasaan. Wah, luar biasa ya Nabi Mika. Oleh karena itu adik-adik, perlu kita belajar dan mengetahui bahwa Nabi Mika dipanggil menjadi seorang nabi yang bertugas di Yudea Selatan, dan Nabi Mika menjalankan tugasnya kurang lebih 55 tahun, cukup lama. Dan selama kurang lebih 55 tahun, Nabi Mika melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan ketekunan dan kesetiaan. Jadi, selama tugasnya Nabi Mika, ternyata Nabi Mika itu selalu bersama-sama dengan Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya kemungkinan adalah guru besarnya Nabi Mika. Nah, adik-adik, di dalam bacaan kita tadi di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 adalah hal yang paling utama disampaikan atau menegur adalah yang menegur atau Nabi Mika menegur adalah keadilan sosial. Kenapa harus keadilan sosial? Karena ternyata sangat kejam orang-orang yang saat itu berkuasa di Yudea Selatan. Bahkan semasa tugasnya Nabi Mika pun merasakan penderitaan orang-orang yang berada di Yudea Selatan, yang mana para kaum bangsawan, tuan tanah, para pemimpin agama menindis orang-orang miskin, bahkan menindas para petani. Ada juga keserakahan dan juga penyembahan berhala. Bukan saja itu adik-adik, ternyata ada juga nabi-nabi yang dibayar upahan disebutnya. Ada juga kaum iman yang cabul, bahkan bejat kelakuannya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya para bangsawan, para tuan tanah, mereka itu mengetahui tentang keadilan, apa yang benar, apa yang adil, serta mereka itu harus melakukannya. Kita lihat di dalam ayat 1. Tetapi ternyata akhlak mereka itu sudah rusak. Sudah rusak sama sekali. Sehingga mereka, para bangsawan, para tuan tanah, benci kepada kebaikan dan cinta kepada kejahatan. Itu terdapat di dalam ayat yang kedua. Mereka lakukan rakyat seperti daging yang siap disantap atau siap dimakan. Itu terdapat di dalam ayat yang ketiga. Pembalasan akan jatuh pada mereka, tetapi Allah tidak akan mau mendengar seruan mereka. Itu terdapat di dalam ayat 4. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Nabi Mika menekankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sepatutnya kita sebagai adik-adik teruna juga melakukan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dari sekarang. Karena adik-adik adalah calon pemimpin bangsa dan negara di 10 tahun yang akan datang. Adik-adik adalah calon pendekar gereja. Adik-adik adalah calon pendekar keluarga.
adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sih Kak caranya? Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi pendekar 10 tahun yang akan datang? Mulai dari sekarang, yang adik-adik lakukan adalah jangan suka memutarbalikkan fakta atau suka berbohong. Kalau ditanya sudah belajar belum? Jawabnya sudah, tetapi ternyata bukan belajar tetapi main game. Nah, itu adalah memutarbalikkan fakta atau berbohong kepada orang tua. Yang kedua, jangan suka memeras teman untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, jangan suka menindas orang lemah atau orang miskin. Sadar atau tidak sadar, sering terjadi di dalam pergaulan-pergaulan teruna. Contoh pergaulannya, harus milih orang kaya, baru bisa bergaul dengan dia. Kalau orang miskin tidak mau bergaul dengan dia. Nah, itu perlu adik-adik menghindari. Karena apa? Kehadiran adik-adik teruna di bangsa dan negara dan lingkungan sangat penting peranannya, yaitu adik-adik harus jadi pemimpin yang cinta kebaikan dan benci kejahatan. Yang kedua, kehadiran adik-adik teruna menegur kesalahan dan menerima kesalahan. Ini sangat sulit untuk kita menerima. Kita senangnya menegur orang yang bersalah, tetapi ketika kita salah, orang menegur kita tidak mau terima. Nah, ini sangat sulit untuk kita lakukan, sangat sulit untuk kita menerima. Tetapi marilah sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk menerima, belajar untuk menegur kesalahan dan menerima kesalahan. Yang ketiga, kehadiran adik-adik teruna melindungi, bukan memeras. Ingat, adik-adik adalah melindungi orang tua. Jangan memeras orang tua. Ingat, itu sangat kehadiran adik-adik dalam keluarga, peranan dalam keluarga, peranan dalam pemerintah, peranan dalam gereja. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar semangat dari Nabi Mika. Jangan takut menegur para pemimpin agar mereka bersikap adil, setia dan bijaksana di dalam kasih Allah. Dan salah satu cara untuk adik-adik sampaikan kepada para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia dengan cara metode 5 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, pasti bertanya, caranya bagaimana Kak? Kok harus pakai metode 5 jari? Caranya seperti ini adik-adik. Adik-adik yang perlu lakukan saat ini adalah coba adik-adik mengangkat jari-jarinya. Kemudian lakukan dengan cara berdoa. Ketika adik-adik melipat jari-jarinya untuk berdoa, adik-adik perhatikan. Adik-adik perhatikan jari-jarinya. Yang paling dekat dengan hati dan jantung adalah ibu jari. Ternyata ibu jari adalah ibu jari yang paling dekat dengan hati dan jantung. Ibu jari adalah jari yang paling dekat dengan hati dan jantung. Jari telunjuk adalah jari yang menunjuk atau melakukan sesuatu atau memerintahkan. Itu adalah jari telunjuk. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi.
Sering orang katakan jari paling tinggi adalah jari sombong. Tetapi mari adik-adik kita perhatikan di dalam bangsa dan negara kita saat ini. Yang paling tertinggi, jari tengah adalah jari paling tinggi, yaitu menggambarkan kepemimpinan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu presiden, wakil presiden, MPR, DPRD, dan DPD. Itu adalah menggambarkan jari tengah. Sedangkan jari manis, adik-adik, semua pasti manis seperti Kakak Rita. Nah, jari manis adalah apa ya? Sering orang bilang jari cincin, jari perkawinan. Tetapi hari ini kakak mau katakan jari manis adalah jari sahabat. Itu kau dan aku adalah sahabat yang baik. Itu adalah jari manis. Sedangkan jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Kenapa jari yang paling kecil? Mengingatkan kita, memberi kesadaran kepada kita untuk kita memberi perhatian kepada orang miskin atau orang lemah. Itu adalah kunci atau cara metode 5 jari. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bersikap seperti Nabi Mika, yaitu ketidakadilan sosial itu yang kami harus paham dan melakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa, mampukan kami untuk kami menjadi berkat bagi bangsa dan negara, menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa atas firman. Amin. Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi minyak untuk menyalakan pelita kehidupan kita. Mari bernyanyi dari KMM 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh teman kita, Vero dan Julius, lalu akan dilanjutkan oleh Kak Rita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami serta gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah TNI, kepolisian, tenaga kesehatan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan gereja kami. Jagalah gereja kami ya Tuhan. Dan berkatilah jemaat gereja Cornelius Lido ya Tuhan. Dan berkatilah agar kami bisa bergereja di dalam gedung gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
pada hari ini hamba mau berdoa untuk orang tua hamba dan orang tua dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, lindungilah dimanapun mereka berada, serta berikan mereka berkat yang melimpah ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak layan PT Cornelius dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Lindungilah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan juga berkat yang melimpah ya Tuhan. Berikan teman-teman kami semangat belajar. Berikan juga kekalaian kami agar jadi contoh dan pedoman bagi adik-adik layannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, berkatilah orang tua kami, kakak layan, dan teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, agar mereka bisa semangat dalam menjalani hidupnya. Terima kasih Tuhan, hamba telah memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa segala pergumulan kami. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru kami baca dan kami renungkan. Biarlah Allah mampukan akan kami untuk kami mampu melakukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Saat ini juga Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami musibah yaitu COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih berkuasa daripada virus COVID ini ya Bapa. Engkau akan mampu menghilangkan COVID di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, baik presiden, wakil presiden, MPR, bahkan sampai anggota DPR, bahkan sampai yang terendah adalah RT. Berkati mereka ya Bapa di dalam kepemimpinan mereka, supaya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami mendoakan gereja kami sedunia. Kami serahkan umat Kristiani yang hari ini bersama-sama merayakan ibadah, namun semua itu melalui virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah melayang bersama-sama dengan kami saat ini dan memberkati akan ibadah kami. Berkhususnya saat ini kami berdoa bagi pembangunan pastori kami, Jemaat Cornelius yang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang saat ini mau merenovasi akan pastori, Tuhan segala kebutuhan dana Engkau sediakan bagi kami dan Engkau akan mencukupi akan semuanya. Berkati juga semua panitia yang bekerja keras untuk mencari tanah Tuhan. Engkau akan memperhitungkan segala jeripaya mereka dan berkati akan mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang makmur dan makasih, berkati juga organisasi gereja kami khususnya di dalam pelayanan PT. Segala program kerja PT Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan supaya program kerja PT ini berjalan dengan lancar. Berkati juga semua kakak layan supaya kami bersatu hati untuk pelayanan khususnya di persekutuan teruna ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya itu bukan untuk kami dipuji, tetapi semua itu hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga saat ini mendoakan adik-adik teruna kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang dalam studi mereka Tuhan juga Tuhan Engkau berkati supaya mereka dapat mencapai cita-cita mereka ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang makmur dan makasih, pada saat ini juga kami mendoakan fakir, miskin, janda dan duda, kami serahkan mereka di dalam kantong kasih-Mu. Tuhan Engkau pelihara mereka supaya mereka tetap memuliakan nama Tuhan di surga. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini juga Tuhan kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan berkati akan adik-adik kami yang hadir saat ini di dalam ibadah persekutuan teruna. Tuhan Engkau berkati mereka dan Engkau mendengar segala pergumulan mereka. Begitu juga semua kakak layan Tuhan. Kami menopang semua kakak layan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati. Biarlah di dalam pelayanannya menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kehidupannya. Terimalah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan telah mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan ke orang tua agar dapat diserahkan ke gereja. Banyak hal yang patut kita syukuri di hidup ini. Coba kita lihat sekeliling kita. Ada pemandangan yang indah, oksigen yang gratis, dan banyak lagi. Untuk mengingatkan kita, marilah bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan terang. Rintik kicau burung ganti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Melin. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ada berita apa ya hari ini di Warta PT? Yuk kita dengarkan Warta PT yang akan dibacakan oleh Kak Efrin. Halo, selamat pagi adik-adik teruna GPIB Cornelius Lido. Good morning, shalom, apa kabar, how are you? Aduh ini kegedean banget, kalangan nggak? Ketemu lagi bersama Kak Efrin di Warta PT. Tanggal 29 Agustus 2021. Ya, ada apa nih? Yuk kita sapa dulu yang sudah presensi minggu kemarin. Hai Joshua, shalom. Joshua, shalom. Merlin, halo Merlin. Lalu ada siapa lagi? Thank you ya sudah presensi. Happy Sunday Kak Romasi. Lalu, oh ya kakak dapat pertanyaan. Tunggu kakak kecilin dulu ya. Nah, kakak dapat pertanyaan dari Pak Holland Sidabuta. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Shalom, happy Sunday all. Kakak Layan, kenapa profilnya minggu ini tidak seperti minggu yang lalu di mana terdaftar semua yang bertugas? Itu yang kemarin temanya ini ya, apa namanya? Kemerdekaan. Coba sih kita lihat, Bang. Nggak bisa diklik pun. Kakak lupa ini bentuknya PPT, tapi if you can open YouTube yang kemarin, minggu lalu, ya itu balasannya. Karena Pak, minggu lalu itu kita menggunakan tematik. Jadi memang yang yang disorot itu pada saat yang memakai
ikat kepala, baju ornamen, dan lain sebagainya yang membaca puisi. Begitu, Pak, tematik. Tapi jika tidak ada tema, maka akan menggunakan yang seperti biasa. Tapi itu pun jika sudah terlihat polanya cenderung jenuh, itu pun akan dirombak lagi sedemikian rupa, sedemikian hingga sampai adik-adiknya ya nggak bosan gitu ya. Tujuannya hanya satu, nggak bosan untuk ibadah memuliakan nama Tuhan Yesus. Gitu, semoga menjawab ya Pak. Terima kasih sudah peduli. Ini bentuk suatu kepedulian. Bertanya itu adalah bentuk kepedulian gitu loh. Dan ada Kak Melina, aku manggilnya kakak, ibunya, mamanya Jonathan dan Stephen. Happy Sunday, Kak. Lalu ada siapa lagi? Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kak Rita hadir. Selamat hari Minggu, Kak Rita. Terima kasih. Lalu ada Joy. Hai, Joy. Terima kasih sudah beribadah. Dan mamanya Joy, Ibu Ketua PKP. Lalu ada Jiswan. Halo, Jiswan. Terus ada Deborah. Hai, Deborah. Shalom. Lalu ada Niken. Hai Niken. Lalu ada Kak Ose. Halo Kak Ose, happy Sunday. Lalu ada Jeremia Julius Raka. Halo, happy Sunday Jeremia. Gita Agnesia. Hai sweetheart. Lalu apa kakak 2 kali nih ya. Jonathan Sidabutar, halo Jonah, dan Stephen, hai Stephen. Benar nggak sih? Tuh keklik 2 kali, yes. Kadang-kadang ya bisa mirip sini, gimana dong? Dah, terima kasih kepada aku. Pindahkan dulu gambarku ke sini ya, kakak pindahin dulu gambar kakak nih. Make it smaller, yes. Terima kasih kepada pelayan firman minggu ini. Dan liturgosnya, yaitu pelayan firmannya Kak Rita. Kita pakai semua di PT, dipanggilnya kakak. Gitu ya, kalau kakak layan ataupun kakak pengurusnya. Kak Rita, terima kasih. Lalu Gita liturgosnya, terima kasih cantik. Sudah mau membantu menjadi liturgos. Lalu ada tim doa, ya sebut satu-satu ya. Ada Kak Femi di bagian doa pembukaan, ada Vero yang sudah mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, juga gereja, juga ada Julius. Thank you Julius sudah mau berdoa untuk, if I'm not wrong ya, berdoa untuk berdoa untuk orang tua, kakak layan, dan teman-teman. Terima kasih Julius. Lalu Melin di berdoa persembahan, thank you sweetheart. Lalu siapa lagi nih ya? Terima kasih kepada pembaca Mazmur, Regina dan Regita. Terima kasih ya De, sudah mau membaca Mazmur di IHMPT tanggal 29 Agustus ini. Regina dan Regita. Sekarang kakak tahu bedanya, udah kakak perhatikan. Sebelah sini Regina, Regita, ini Regina. Iyalah kakak kasih nama ya. Thank you ya Dek. Lalu ada di tim musik. Kak Roma, terima kasih. Kakak ambil itunya ya, yang amin-amin itu dari rekaman musiknya. Lalu tim musik. Ada Gita yang sudah membantu menyanyi, ada Melin, thank you Melin. Lalu ada David di main kahon. Thank you, Dek. Udah bermain kahon dengan sangat baik. Lalu Kakak Cis, thank you so much. Sudah bermain gitar. Lalu ada kakak sendiri. Terima kasih, Kak Efren. Perlu gitu nggak sih? Nah, oh iya. Nggak berlama-lama, nggak berpanjang-panjang. By the way, kalau ada yang mau tanya kabar workshop desainnya gimana, seru sangat ya. Dari mulai desain manual hingga membuat sebuah desain, panjang ceritanya. Nanti kalau sempat kakak ceritakan, tapi tidak di sini karena waktunya akan tersita. Tapi it's very fun dan banyak manfaatnya.
Nah, ayo kita ini yuk kesaksian pujian PT. Nah, di akhir di akhir ibadah ini tuh ada lagu He's got the whole world in his hands. His di sini adalah Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu yang memiliki seluruh dunia ini di tangannya. Jadi seluruh dunia ini milik Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus menggenggam dunia ini dengan tangannya. He's got the whole world in his hands. Teman-teman, adik-adik, rekam ya. Ngerekamnya tuh gini loh, Dek. Jadi di depan gitu, landscape. Aduh, nggak kelihatan nih landscape tuh gini. Nah, tapi pada saat merekam, si kamera sejajar dengan pandangan mata. Like this, ya. Pandangan mata sejajar. Lalu, atasnya jangan kepotong, sampingnya pun jangan kepotong, nanti kakak yang crop. Dan, penting sekali, pada saat merekam, cahaya, ya, mau alatnya secanggih apapun, tapi lighting memegang penting pada video ataupun foto deh. Jadi pada saat merekam diusahakan tempatnya bright, cahayanya cukup, tidak menghalangi cahaya, maka nanti akan ada backlight. Ya, cahayanya cukup, nggak remang-remang gitu ya, nanti videonya hasilnya akan baik. Rekam deh ya, nyanyi, ketukannya, nadanya ada di dalam video IHMPT minggu ini, jadi adik bisa pelajari dulu lalu di-record without music, tanpa musik gitu. Kenapa harus bahasa Inggris sih, Kak? Karena pertama, kita sudah memang sengaja dipilih lagu-lagu yang ada translate bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, supaya kita terbiasa, karena era digitalisasi ini, bahasa akan semakin universal. Bukan kita tidak mencintai bahasa Indonesia, sangat mencintai, tapi untuk mengglobalisasi, mempelajari teori dan ilmu pengetahuan dari luar itu perlu bahasa Inggris sebagai jembatannya. Gitu. Nah, cara yang paling efektif dan efisien belajar bahasa Inggris sepengalaman kakak adalah pertama dari film. Seperti film apa? Disney, film-film kartun. Dan yang kedua yang paling efektif dari lagu. Gitu. Lagu tuh melekat erat di benak kita. Jadi nyanyikanlah dan rekam He's got the whole world in his hands. Gitu ya. Terus rekam lagi satu kalimat. Pertanyaannya gini, kebanyakan orang mengatakan dampak negatif dari COVID-19, but kita kan teruna GPIB Cornelius yang memiliki perspektif yang positif ya, atau cara pandang yang positif. Tolong rekam menggunakan handphone satu kalimat. Dampak positif COVID-19 bagi hidupmu itu apa? Misal kakak ditanya apa dampak positif COVID-19 buat Kak Evelyn? Oh, saya jadi bisa menghemat waktu dari rumah ke tempat kerja. Jadi kerjanya di rumah. Gitu. Apapun bisa, terserah, bebas adik-adik. Silahkan. Nggak ada yang salah. Gitu ya. Oke, hari ini Warta PT sampai di sini. Cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week, guys. Bye-bye. Teman-teman, jangan khawatir, jangan takut, walaupun COVID-19 masih menjadi masalah utama di negara kita tercinta, juga negara lain di dunia. Tuhan Yesus akan selalu menggenggam dunia dengan tangannya, dan kita tidak akan dilepaskannya dari genggaman kasih Tuhan. Jadi teringat satu lagu, judulnya He's got the whole world in his hand. Yuk kita nyanyi sama-sama. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the mother
everybody here. In His hands, He's got everybody here. In His hands, He's got everybody here. In His hands, He's got the whole world in His hands. Mari kita masuk dalam amanat pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, di mana Allah memimpin kami lewat Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati akan kami yang hadir semua saat ini, maupun yang tidak hadir juga Tuhan Engkau berkati. Kiranya saat ini Bapa kami akan pulang, berkati kami di dalam kehidupan kami sepekan, di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan melindungi akan kami di dalam sepanjang sepekan ini untuk di dalam tugas dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, lindungi akan kami, berkati kami. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Teman-teman, kita sampai di penghujung IHAMPT ini. Tidak bosan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. See you next week teman-teman. Happy Sunday. Jesus always be with you and with you. He's got everybody here. In His